Bentrok militer India versus China, gambar satelit ungkap kemungkinan penyebabnya. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru dari Santri Online. Pantauan dari satelit menunjukkan adanya peningkatan aktivitas di tempat terjadinya baku hantam antara tentara India melawan tentara Cina. Sejak seminggu sebelum insiden terjadi, di hari-hari jelang bentrokan, tentara Cina terlihat membawa serangkaian alat-alat, membuat jalan setapak ke lereng gunung Himalaya, dan mungkin termasuk membendung sungai. India mengatakan 20 tentaranya tewas di tangan tentara Cina pada Senin 15 Juni 2020, di saat komandan tertinggi telah sepakat untuk meredakan ketegangan di garis kontrol aktual atau LAC. Perbatasan itu tidak jelas patokannya dan kerap disengketakan antara kedua negara bersenjata nuklir tersebut. Perbatasan Cina-India sepanjang 4.056 km itu dilalui gletser, hamparan salju dan sungai-sungai di barat, lalu pegunungan berhutan lebat di timur. Lembaga Luan adalah daerah gersang dan curam, tapi banyak prajurit dikerahkan ke sana. Sebab wilayah itu dianggap penting lantaran mengarah ke Aksai Chin, dataran tinggi yang disengketakan dan diklaim oleh India tapi dikendalikan Cina. Foto-foto satelit yang diperoleh Reuters ini didapat dari Planet Labs yang memiliki spesialisasi dalam menangkap pencitraan planet bumi. Pantauan satelit menunjukkan adanya aktivitas mengubah lanskap lembah dengan pelebaran jalan dan membuat jalur penyeberangan sungai, kata seorang pakar. Gambar-gambar itu menunjukkan adanya mesin-mesin di sepanjang pegunungan gersang tersebut dan di Sungai Galwan. Melihatnya di Planet Labs, sepertinya Cina sedang membangun jalan di lembah dan mungkin membendung sungai, kata Jeffrey Lewis, pakar Asia Timur di Institut Studi Internasional Middlebury, California. Ada puluhan kendaraan di kedua sisi LAC, meski tampaknya yang terbanyak di sisi Cina. Saya menghitung 30 hingga 40 kendaraan India dan lebih dari 100 kendaraan di sisi Cina. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina Zhao Lijian mengatakan dia tidak mengetahui secara spesifik apa yang terjadi di lapangan, tetapi menegaskan bahwa tentara India telah menyeberangi perbatasan dalam beberapa hari terakhir dan harus mundur. Reaksi: bentrokan ini adalah yang terburuk sejak 1967. Mulai awal Mei, tentara-tentara itu telah berhadapan di perbatasan. India berkata Cina telah menyusup dan membangun infrastruktur sementara. Konfrontasi itu kemudian berubah jadi perkelahian yang memakan korban pada Senin 15 Juni 2020. Sumber-sumber pemerintah India di New Delhi dan di sisi perbatasan wilayah Ladakh mengatakan bentrokan ini dipicu oleh Cina yang mendirikan 2 tenda dan menara pengawas yang sudah didirikan India di sisi LAC-nya. Keterangan itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri India Subrahmanyam Jaishankar kepada Menlu Cina Wang Yi dalam sebuah panggilan telepon pada Rabu 17 Juni 2020. Disebutkan Cina berusaha mendirikan struktur di lembah Galwan di LAC sisi India. Meski para petinggi militer telah bersepakat pada 6 Juni untuk meredakan ketegangan, akan tetapi belum diketahui secara jelas struktur apa yang dimaksud. Persoalan meningkat saat India berpatroli untuk memastikan pasukan Cina telah mundur ke sisi LAC-nya sendiri, tutur 2 sumber pemerintah yang memahami situasi militer ini kepada Reuters. Sumber itu juga melanjutkan pasukan Cina kemudian beranjak meninggalkan 2 tenda itu dan sebuah pos pengamatan kecil. Tentara India lalu menghancurkan menara dan membakar tenda.
Gambar satelit lalu menunjukkan kemungkinan puing-puing dari pos pengamatan pada Selasa pagi di LAC sisi India. Struktur seperti itu tidak ditemukan di pantauan satelit seminggu sebelumnya. Sekelompok besar tentara Cina lalu datang dan berhadapan dengan pasukan India yang dipimpin Kolonel Santos Babu. Mereka hanya dibekali senjata ringan sesuai dengan aturan di LAC, kata seorang sumber. India dan Cina belum pernah terlibat baku tembak di perbatasan sejak 1967. Meski kadang terjadi pergolakan, para tentara diperintahkan tidak menggunakan senapan mereka. Tidak jelas apa yang terjadi selanjutnya. Tetapi kedua pihak langsung terlibat bentrokan. Tentara Cina memakai tongkat besi dan pentungan berpaku, kata salah satu sumber. Kolonel Babu adalah salah satu dari 20 korban, kata sumber itu. Seraya menyebutkan pertarungan itu melibatkan hingga 900 tentara dan terjadi selama berjam-jam tanpa adu tembak. Namun juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina Zhao Lijian menampik versi keterangan itu. Ia menegaskan jika Cina tidak bertanggung jawab. Sementara itu, tentaranya remuk di babat Cina, India membalas dengan perang dagang incar 300 produk Cina. Dalam bentrok berdarah dengan tentara Cina di Lembah Galwan, India membalasnya dengan perang dagang. Dalam bentrokan berdarah dengan tentara Cina di Lembah Galwan, Senin 15 Juni 2020 malam, 20 tentara India tewas. Sebagian jasad tentara India ini tidak utuh karena tentara Cina menyerang musuhnya dengan potongan besi dipenuhi paku tajam. Kedua negara terikat perjanjian damai 1996 yang melarang penggunaan senjata api dalam cekcok perbatasan. Selain itu, sebagian tentara India ditawan tentara Cina yang dibebaskan Kamis setelah 3 hari pembicaraan. 10 personel Angkatan Darat India termasuk 2 mayor dibebaskan oleh militer Tiongkok pada Kamis malam setelah 3 hari perundingan, kata orang-orang yang mengetahui perkembangan itu, lapor kantor berita PTI. Angkatan Darat India belum memberikan keterangan resmi terkait pembebasan 10 tentaranya oleh militer Cina. Selain itu, 76 personel Angkatan Darat India cedera, di mana 18 diantaranya luka parah dan 58 orang luka ringan. Personel luka berat kini menjalani perawatan di sebuah rumah sakit di Leh, sementara 58 orang dirawat di berbagai rumah sakit lain. Wajah 20 tentara India yang tewas dalam bentrokan berdarah dengan tentara Cina sangatlah menyedihkan. Lantas, berapa tentara Cina yang tewas atau terluka? Cina diam soal kerugian yang mereka alami saat bentrok berdarah dengan tentara India di PP 14 Lembah Galwan. Laporan-laporan berita India menyebutkan bahwa korban jiwa Cina antara 35 dan 43 tewas dan terluka parah. Pengamat mengatakan keputusan Cina untuk tidak menulis perincian tentang berapa banyak tentara yang mungkin telah terluka atau terbunuh dalam bentrokan dengan pasukan India pada hari Senin mungkin dimotivasi oleh keinginan untuk mengecilkan masalah ini menjelang pertemuan penting dengan Amerika Serikat di Hawaii. Juru bicara Komando Teater Barat PLA Kolonel Senior Zhang Suli mengatakan pada hari Selasa bahwa pertempuran itu di lembah Sungai Galwan telah menyebabkan korban di kedua belah pihak, tetapi ia menolak untuk menjelaskan lebih lanjut. Sebuah sumber yang dekat dengan PLA mengatakan kepada South China atau South China Morning Post bahwa Beijing sangat sensitif. Tentara korban militer dengan mengatakan semua angka harus disetujui oleh Presiden Xi Jinping yang mengeplai Komisi Militer Pusat sebelum dirilis. Beijing juga perintahkan tentang bagaimana bentrokan itu dapat dilihat oleh Washington menjelang pertemuan penting antara diplomat top China Yang Jiechi dan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo pada hari Rabu di Hawaii, kata orang itu dengan syarat anonimitas. Tiongkok tentu ingin menurunkan ketegangan menjelang pertemuan Yang Pompeo, katanya. Lalu pada Kamis 18 Juni 2020, India langsung memutuskan kontrak untuk merancang dan memasang sinyal dan jaringan telekomunikasi untuk segmen 470 km jalur kereta barat timur antara Kanpur dan Deen Dayal stasiun Upadai di Uttar Pradesh.
Sebelumnya, pemenang tender adalah perusahaan China Beijing National Railway Research and Design Institute of Signal and Communication Group Co. Ltd. pada 2016. Dalam catatan yang beredar di media India, pemenang tender baru menyelesaikan 20% dari pekerjaan yang seharusnya dalam proyek bernilai 471 crore, setara 879 miliar yang didanai Bank Dunia. Terbaru, India berencana memberlakukan hambatan perdagangan yang lebih tinggi dan menaikkan biaya impor pada sekitar 300 produk dari China dan dari negara lain. Ini sebagian dari upaya India melindungi bisnis dalam negeri. Rencana tersebut telah dikaji setidaknya sejak April 2020 lalu, menurut dokumen pemerintah yang dirilis oleh Reuters. Kebijakan ini sejalan dengan pernyataan Perdana Menteri Narendra Modi yang baru-baru ini mengumumkan kampanye kemandirian untuk mempromosikan produk lokal. Kementerian Keuangan dan Kementerian Perdagangan India yang terlibat dalam diskusi tidak menanggapi permintaan komentar soal rencana ini.